Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus yang sama-sama kita hormati sekaligus kita doakan guru kita Muhammad Ustaz Nasir, kiranya Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesabaran dan Allah akan penyakitnya, dan juga seluruh jamaah yang hadir, Bapak RT dan semua yang hadir, insyaallah kita semua kelak akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang menjadi wasilah masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoihud diniyah, kitab nasoih berasal dari kata nasihat, nasihatun. Kita sering ngomongnya nasihat. Berasal dari kata nasoha, artinya bersih. Nusuh, nasih, bersih. Jadi orang yang memberikan nasihat itu biasanya bersih. Artinya memang dia tulus memberikannya. Yang disampaikannya itu betul, benar. Beda orang ngomel, marah-marahin. Ya. Kalau nasihat itu insyaallah. Apalagi di ujungnya nasoih, bentuk jamannya nasoih. Nasihatun, satu nasihat. Nasoih, banyak nasihat, jadi bentuknya jamak. Ad-diniyah yang berasal dari agama, artinya nasihat-nasihat yang berdasarkan agama, bukan nafsu. Jadi apa yang saya sampaikan sesuai yang kita baca ini, ya. Di sini analisa Habib Abdullah, ya, sesuai dengan dasar-dasar Al-Quran, hadis, dan dikomentari dengan analisa ataupun pikiran-pikiran. Jadi insya Allah ada dasarnya Al-Quran, hadis. Saya malah kalau disuruh ngomong nggak ada temanya itu bingung, ngomong apaan gitu. Tapi kalau ada yang kita baca temanya ini kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Warada hatta warada anhu alaihissalam, datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, maksudnya datang berita la yaliju an-naru, neraka tidak akan masuk man baka. Oh ini ya, man baka yaitu orang yang menangis min khasyatillahi, karena takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu bid-dar'i, sampai air susu itu masuk ke dalam, mohon maaf, tempatnya agak jorokan, air susu masuk ke tempatnya. Mustahil air susu kalau udah keluar ya udah. Wa hatta yalijal jamalu fi samil khiyati, dan sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Unta masuk ke lubang jarum, air susu yang keluar masuk ke dalam, kan nggak mungkin. Maksudnya apa? Artinya orang yang menangis kepada Allah itu matanya akan terjaga dari neraka, dan gak ragu lagi, gak mustahil. Itu bahasanya. Jadi kalau ada unta masuk dalam jarum berarti mustahil kan? Kalau ada misalnya berarti bohong, kan gitu kira-kira. Ini memahami ini nih modalnya pesantren ya, untuk memahami, jadi nggak asal ini. Kalau nggak paham susah. Apa artinya ya? Sehingga masuk unta itu ke jarum, bingung apa artinya saking mustahilnya. Jadi jelas orang yang menangis itu pasti akan selamat dari siksa Allah.
Wa fi riwayatin, dan menurut satu riwayat, man kharaja, barang siapa yang keluar, min ainihi, dari matanya, mislu ra'sil dzubab, sebesar kepala az-dzubab, lalat, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Bahkan menurut satu riwayat, ini teksnya, barang siapa yang keluar dari matanya itu sebesar kepala dzubab, lalat. Segede apa sih lalat? Kan air mata kan ngalir tuh, sedikit doang keluar, tapi karena takut kepada Allah, maka tadi dia matanya akan terjaga dari api neraka. Karena kalau menurut Sayyidina Ali, nangis ini ada 3. Nangis karena takut kepada Allah. Contohnya apa? Yaitu selama ini dia ingat kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah cuma 1 kali. Sudah tua, ya kan? Ya Allah, perasaan kita belum banyak beramal. Ya Allah, bagaimana kita? Selamat enggak? Bagaimana sakratul maut yang akan menjemput kita? Kira-kira kita selamat enggak itu? Belum masuk ke dalam liang lahat. Yang saat itu kata Sayyidina Ali, memang orang yang meninggal itu emang mimpi. Begitu bangun dia terbangun dari tidurnya. Jadi ini dalam keadaan hidup sekarang ini mimpi semua. Kullun nas an-nasun niyam, kata Sayyidina Ali. Seluruh manusia ini sekarang ini lagi tidur. Mau yang jadi presiden, kayak menteri, kayak apa, tertidur semua ini. Falamma matu, saat mereka nanti mati, intabahu, baru mereka bangun. Oh, ternyata gua ini tidur. Ya, jadi kalau diingetin, ya Allah, hidup ini cuma permainan doang. Kan gitu ya. Jadi saat dia, kata Sayyidina Ali, bagaimana penjelasannya, saat dia nanti terbangun, dia melihat kruh kita itu dikerumuni, dikumpul ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Ya itu saya lagi tiduran itu. Ada yang nangis, istrinya, anak, di situ kelihatan semua, kita ngelihat. Wah, mimpi nih. Sampai dia ke atas, jasadnya ditangisi oleh keluarganya. Sampai dimandikan, dia ngeliatin. Begitu sampai masuk ke dalam kuburan, ya mimpi kali, dalam pikirannya begitu, sampai masuk ke dalam liang lahat, sampai ditinggal. Begitu dia terbangun, saat dia sudah berada di dalam, bangun dia. Loh, tuh kan mimpi kan? Gue bilang juga apa bahasa kita kira-kira begitu. Alhamdulillah, mimpi. Kalau yang biasa doa sih alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Tetapi nggak selesai, dia pegang kok beda ini. Biasanya empuk kasur sebelah ada istri kita, ya kan? Lah kok beda lah, kok ini tanah. Dia pegang, ya dingin lah. Sampai dipegang badannya penuh dengan kapas, ya. Sampai dia baru tersadar dia, yo bener dah gue ini mati dah, ini mah ada di kubur. Jadi intabahnya di situ. Jadi nanti kita bangun baru ingat. Tuh, jadi orang yang menangis karena takut kepada Allah ya mikirin itu. Sehingga kita mau sholat, kita mau puasa, kita gak sembarangan dengan orang, tidak berbuat dolim, tidak maksiat. Kenapa? Karena memang kita takut. Gunakan akal. Hidup cuma sekali. Jangan ngarepin kita mati suri, hidup lagi, gak bisa. Sekali, ya. Takut, dia mau bangun. Setiap kali sholat, setiap kali berdoa, dia paham, dia renungi doanya, nangis. Pernah gak gitu? Doa aja ya kan ya. Kalau kita misalnya malam bangun, pernah kita itu melakukan sholat di tengah malam, perasaannya tuh berbeda, kita lebih khusyuk, nggak inget apa-apa, bahkan sampai kita menangis. Nah itu kayak gitu tuh. Hilang seminggu nggak pernah bangun man. Sekali, ya kan? Bangun dari jam 2 mandi, udah enak, seger dan sehat.
Dan yang lebih utama mendapatkan doa dari Nabi. Doa Nabi diterima apa enggak? Pasti dikabulkan. Memang Nabi Muhammad doain kita, doain. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku saat pagi itu. Siapa yang kena ini? Yang bangun pagi. Ya kalau yang kena bangun pagi biar gak umatnya juga enggak kan kebagian doa ini. Barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku saat pagi-pagi itu. Dan kita masuk. Lah kalau bangunnya jam 8, jam 9, lah kagak kebagian berkah. Yakin kan? Itu doa Nabi. Makanya insya Allah kalau orang yang bangunnya pagi, ya sholat berjamaah, nggak ada yang susah. Coba deh, nggak bakalan susah. Apalagi kita sering bangun pagi, tidur pagi, udah susah. Orang gak dapat doa Nabi diberkahi bangun. Hanya saya lihat nih kalau pagi warung yang dibuka malah yang depan gini tuh warung yang Cina itu pagi udah dibuka. Lah kita mau ke sana sini mau beli kadang-kadang gas habis tutup semua ya. Coba kalau buka berkah. Itu contoh kecil aja. Buka warung 9, 10 ya kan? Itu dari sehari-hari aja udah kelihatan. Jangan banyak berkah. Jadi apa aja kerjanya, mau ngajar kayak mau kemana ya, mau kerja mau ke pasar pagi ya, siang udah pulang kan enak. Lah ini mau berangkatnya aja udah siang, ke pasar udah sayur udah pada ya. Itu dari sehari-hari aja udah kelihatan. Nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua nih, menangis karena takut tidak mendapatkan ridho Allah. Ini pejabat. Kalau nangis karena takut jelas. Ini kita nangisnya karena takut Allah nggak ridho sama kita. Apa Allah nggak ridho kepada kita? Apakah yang sudah kita lakukan selama ini, sholat, puasa, zakat, semua kebaikan yang kita lakukan menurut kita baik ini, apakah betul-betul karena Allah atau karena yang lain? Allah terima apa kagak? Kali itu ya susah. Undangan ceramah si A masih DP, terima aja ya kan, sekian juta. Ada yang undang lagi sama, hanya yang didatengin satu. Ayo coba, kira-kira bagaimana begitu kan? Ayo dia kecewa dah, ya kan? Udah DP udah macam, kagak datang kayaknya. Orang kalau emang udah ada undangan, udah jadwal, jangan terima kan gitu ya, beres. Terima. Ayo. Jadi ya wallahualam. Jadi yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah. Memang ini butuh latihan, tidak sesederhana itu. Yang saya rasakan memang apa ya, perasaan itu memang ada. Apa ya? Kalau kita misalnya maaf di apapun, kalau kita yang di dalam hatinya itu mengharapkan sesuatu, ya, bukan karena Allah, karena sesuatu, itu pasti cirinya ada rasa kecewa. Sengaja saya ini nggak makan kan mau ikut tahlilan. Dari awal memang tujuannya mau makan, sengaja dia kagak makan. Datang ke tahlilan ya kan, ngarepin apa ya, pokoknya makan suruh dah, jadi dah senampan ya kan gitu. Udah niatnya itu dari awal. Datang di situ udah tahu segala macam. Begitu giliran dikasih nasi ya kan dipanggil sama temennya, diajak ngobrol lagi, kita kagak makan.
Ya, apa ujung-ujungnya? Buset deh, ya kan? Gue datang mau makan. Oh, kenapa? Niatnya salah. Niatnya salah. Jadi kalau seandainya maaf ada orang diundang terus ada di pikirannya rasa kecewa, apapun itu karena alasannya, mau alasan waktu ke, mau alasan apa ke, mau alasan transport apa, kecewa di dalam hatinya, itu berarti masih ada dalam hatinya bukan karena Allah, masih ada karena yang lain. Lah ini kan butuh latihan, tidak sesederhana itu. Nah, karena itu kita kembali, apapun yang kita lakukan ini sudah benar-benar Allah ridho apa enggak nih? Kalau Allah ridho berarti jalannya memang karena Allah. Orang terserah mau bicara apa, kayak mau ngapa, terserah. Kita hanya satu. Apalagi dalam Yasin dijelaskan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum. Apa tuh dalam Yasin ya? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum, ittabi'u, ikuti, man la yas'alukum ajran, orang yang enggak minta upah, orang yang enggak minta macam-macam, wa hum muhtadun, baru kamu dapatkan petunjuk. Ini kan udah nentuin aja, berani berapa juta, berani, ya kan? Wallahu a'lam. Jadi ini butuh latihan, tidak sesederhana ini. Tapi insya Allah kalau kita sudah melakukan rutin apapun kegiatannya ya, mau apapun kegiatannya, rutin dilakukan, tidak ada kecewa, apapun yang terjadi tidak ada kecewa sedikit pun, tidak ada marah, insya Allah itu sudah kita sudah karena Allah. Memang proses apapun yang kita lakukan pertama memang bukan karena Allah, ya, apa saja. Anak suruh ngaji, disuruh belajar, disuruh sholat, biarin. Pertama mah dipaksa. Dia sholat takut sama orang tuanya, takut sama gurunya, biarin terus. Lama-lama digembleng di pesantren ataupun dimanapun itu, nanti dia pulang ke rumah dewasa di nanti dia titik balik kebiasaan dia di pesantren itu kan ada kembali. Dia akan sadar, ya. Tapi kalau sama sekali tidak di pendidikan agama, nggak tahu. Jadi titik balik buat kembali, buat sadar terhadap apapun ini benar atau salah ada modalnya. Makanya jangan ragu, jangan kita menyekolahkan anak di pesantren ragu, kan? SD, anak saya di pesantren mau jadi apa ya? Doang, ya kan? Kasihanlah apa, padahal modal. Tuh ya, jadi model menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua nih model menangis karena takut apa tadi, tidak diridhoi Allah. Nah yang ketiga ini menangis karena apa namanya, takut di dunia ini ya, takut ancaman Allah datang. Ancaman Allah datang. Jadi apa yang kita lakukan ini akan berefek di dunia. Takut kita ini nih, insya Allah kita gak macam-macam. Yang kedua tadi jadi apa yang kita lakukan itu, kita ini selama ini harus takut kepada apapun balasan Allah yang diperlihatkan di dunia. Apa saja bentuknya deh. Terutama yang pasti ya, itu adalah yang memang maksud dari Al-Quran, hadis, itu dosa kepada kedua orang tua. Ini diperlihatkan di dunia. Jadi seandainya diantara kita ada yang sulit, selalu gagal, apapun kayaknya nih kita nih apes mulu nih, apes mulu, apa aja rencananya, cita-cita punya gagal. Sekarang cek dulu bagaimana kita dengan orang tua, terutama ibu.
Apakah selama ini ibu ada sekecil apapun itu rasa benci, rasa marah ke kita? Apakah itu yang jadi kendala? Atau mungkin memang disering dimarahin mulu sama ibunya? Bahkan maaf, ibunya udah kadang udah gede banget ya kan? Wah, jelas susah pasti. Karena itu yang utama adalah ibu. Ya jangan setahun sekali ya, setahun sekali. Apalagi kita sudah beda rumah, apalagi setiap minggu apa yang disukai ibu, makanan apa nih kesukaan ibu, bila perlu pakaian apa yang dia senang, beliin. Kalau jauh nggak sempat tengok, kirimin ya. Orang tua mah dulu ibu kita, anaknya ibu sampai 10 mampu ngurus anak 10 sampai sarjana, mampu dia. Lah sekarang orang tua kita udah tua, anaknya udah 10 disuruh ngurus orang tua 1 kagak mampu. Lempar sono, lempar sini, lempar sono, lempar sini, ya orang tua kagak mampu. Ya, karena itu sekali lagi kita harus takut. Apapun yang terjadi pada diri kita ini mungkin karena dosa-dosa, kezaliman kita dengan orang lain, dengan saudara, dengan orang tua. Jadi efeknya ke kita. Kita takut itu tuh. Insya Allah kalau kita rasa takut ini, apapun kembali kepada kita, dampak negatifnya ya, apapun yang menimpa kepada kita, kita ingat bisa jadi karena kezaliman kita akan hati-hati. Ya, ngomelin orang, mencaci orang, zalim kepada orang, ya ada balasan, pasti ada. Cuman kita jangan kita tidak boleh menilai orang. Nih yang nggak boleh nih. Kalau ada orang lain misalnya ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, lalu kita ngomong, bukan? Mungkin aja tuh. Kita nggak bisa begitu. Orang lain mah jangan biarin. Mestinya sadar sendiri, orang lain tuh tidak punya hak untuk menilai seorang bahwa kamu terkena kutukan, kamu terkena, nggak bisa. Emang kita tuh Allah bisa menebak? Nggak bisa. Kita makanya penilaiannya udah husnudzon aja sama orang, baik sangka aja udah, titik selesai. Wah, itu mah lagi nasib aja, sial itu, ya kan? Itu aja udah. Husnudzon selesai, jangan suudzon. Apalagi itu kan, wah sama gua lo, wah, emang lu siapa? Jadi husnudzon kelar kita ya, apa aja kita baiki, ya, perbaiki. Nah itu menurut Imam Ali ya. Tapi kalau menurut kita banyak nangis karena cinta, nangis karena rindu, ya kan, nangis karena sakit, ya kan, macam-macam kan, nangis banyak. Kalau dibahas mana ini, lebih dari 12 dah. Itu bapaknya sendiri dah. Ngapain bahas gitu kan, ya? Nangis karena sedih, ya kan, gitu. Tapi yang terkait dengan agama itu menurut Sayyidina Ali ada 3. Wa qad sawwa alaihimussalam baina dami min khasyatillah wa baina dami yuhrabu fi sabilillah. Dan atau telah menyamakan alaihi Nabi alaihi salatu wasalam antara ad-dam'i air mata min khasyatillah karena takut kepada Allah, dan antara darah yang tertumpah fi sabilillah di jalan Allah. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah disamakan dengan darah yang menetes fisabilillah. Orang yang syahid fisabilillah, tetesan darahnya akan jadi malaikat, akan jadi saksi. Disamakan dengan itu. Orang yang jihad fisabilillah itu tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak dikafani dengan kain kafan. Apa adanya, masuk dalam liang lahat, akan jadi saksi. Kalau orang yang mati di medan perang fisabilillah, bukan perang ekonomi, ini memang agama Allah.
Nah, orang yang menangis karena Allah disamakan dengan darah itu, jadi akan menjadi saksi. Wawaroda, dan telah datang juga lawan nabakian, seandainya ada seorang yang menangis, baka yang menangis fi ummatin, dalam satu umat, satu kelompok umat, la rahimahumullah, maka sungguh Allah akan memberi rahmat bibukaihi, karena tangisannya. Nah, ini luar biasanya nih. Jadi jangan anggap kampung kita ini aman. Ternyata ada satu orang yang memang ilmunya mah nggak seberapa, cuman dengar nggak jadi, dia lakukan itu. Nenek kita, orang tua kita yang memang maaf ilmunya, tapi dia sudah sholat malam, nangis karena Allah, dia berdoa kepada Allah. Ilmunya mah nggak seberapa, yang pintar ngomong mah kagak sholat. Nah, ternyata kampung itu mendapatkan rahmat lantaran karena nangisnya nih orang. Berjasa, kita nggak terasa, kampung kita kok aman-aman aja. Oh, ternyata ada itu Allah. Jadi semakin kita itu menjadi orang yang taat, menangis, takut karena Allah, maka akan membuka peluang rahmat di kampungnya. Umatin, sekelompok umat ini ya, sekelompok umat satu saja itu, karena dia menangis, dia doanya menembus pintu langit, turun rahmat, kita aman. Ya, ya Allah, kita banyak jasa dengan orang-orang yang bangun malam. Fatabayyana, maka jelaslah bimadza, karena apa yang telah kami sebutkan, anal buka, bahwa menangis itu katsirun, banyak, ya, macam-macam nangis. Oke. Demikian barangkali, wa annal ladzi yakunu min khasyatillahi faqat minal buka, wallahu a'lamu bissawab. Ilal karim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatib lima sabaqna sirrul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratil